Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di program pembelajaran Fisika itu mudah. Oke, kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita yaitu pada pokok bahasan gerak lurus atau gerak translasi. Nah, dengan sub pokok bahasan kali ini yaitu pembahasan soal episode yang kedua atau latihan 2 gerak lurus. Untuk selanjutnya perhatikan aplikasi konsep ke dalam perhitungan atau penyelesaian masalah. Ya, lanjut pembahasan. Ya, di sini ada soal yang ke-11. Seseorang memacu motornya dengan kecepatan awal 6 meter per sekon. Ia selalu berusaha untuk mempercepat gerakannya dengan percepatan 2 meter per detik padat. Tentukan kecepatan dan jarak motor pada detik ke-10. Oke. Nah, kalau sudah paham, kalian tidak usah lewat diketahui. Tapi kalau misalkan belum, ya terpaksa harus lewat ini. Nah, misalkan ya, kecepatan awal di sini itu 6 meter per sekon ya. Nah, kemudian akselerasinya atau percepatannya 2 meter per sekon kuadrat. Nah, ditanyakan tentukan kecepatan dan jarak yang ditempuh. Nah, kita gunakan V berapa ya? V sama dengan V0 plus A kali T. Kenapa ada V0? Karena di sini diketahui kecepatan awalnya. Kayak tinggal masukkan ada 6 ditambah 2 kalikan 10. Berarti ini 20 ya, ditambah 6 berarti 26. Jadi kalian tidak usah nulis 6 ditambah 2 kali 10 ya, atau 20 ya. Langsung aja. Meter per sekon. Nah, kemudian ditanyakan jarak. Jarak boleh menggunakan uh, rumus P0T ditambah setengah A T kuadrat ya. Nah, nanti ini saya ngasih jawaban dengan dua tipe ya. Ini pakai ini dulu. Ini 6 kalikan 10 ditambah setengah kalikan 2 kalikan 10 kuadrat ya. Nah, 10 kuadrat itu kalau sudah tahu tidak usah 10 pangkat 2 ya, langsung aja. Berarti 60 ya, apalagi kalau soalnya pilihan ganda. Nah, langsung aja ke 100. Berarti nanti jawabannya ada 160 meter. Nah, boleh tidak pakai rumus lain? Boleh. Sama dengan setengah T kurung T ditambah V0 ya. Kurung ya, tutup ya. Ini setengah kalikan 10 ya. Oke, setengah kalikan 10, PT-nya yang tadi 26 ditambah 6 ya. Nah, ini 10 bagi 2 berarti kan 5. 5 kali 32 ya. Oke, 32 kan kali 5 udah 160 meter ya. Jadi jawabnya sama. Jawabnya sama ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, nomor 12 nih. Awas nih konversi satuan dari kilometer per jam ke meter per detik ya. Nah, kalau dibaca soalnya seperti ini. Kecepatan bus berubah dari 72 km per jam menjadi 36 km per jam detik ke atau selama 20 detik. Tentukan kapan dan di mana bus akan berhenti. Nah, ini ilustrasinya seperti ini. Mula-mula kecepatannya ini 72 km per jam. Nah, pada suatu saat kecepatannya tinggal 36 km per jam ya. Pada suatu saat dia berhenti, berarti nanti kecepatan akhirnya adalah 0 ya. Oke. Nah, pertanyaannya berapa jarak total sampai berhenti? Totalnya berapa gitu ya. Nah, pertanyaan lagi kapan gitu. Jadi kapan dia berhenti? Nah, untuk mencari solusi ini, maka cari dulu percepatannya. Sementara rubah dulu lah gitu. Data ini dari 70 udah menjadi 36 ya. Setelah 20 sekon itu data untuk mencari percepatan. Jadi boleh begini, Vt sama dengan 36 km per jam ya, atau ini 10 meter per sekon. Kemudian V0 itu 72 km per jam atau 20 meter per sekon. Nah, di situ waktunya itu 20 sekon. Nah, maka nanti A sama dengan kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi dengan waktu. Nah, nanti diperoleh 10 dikurangi 20 per 20 ya. Nanti hasilnya itu minus setengah. Ya, setengah meter per sekon kuadrat. Tanda negatif itu berarti perlambatan. Nah, sekarang untuk mencari waktu sampai berhenti, kalian boleh menggunakan ini. Ya. I0 ditambah A kali T. Nah,
Pinonya jangan mulai dari 36, tapi mulailah dari 72. Di sini kan 20 ya, meter per sekon. Ini kan 10 meter per sekon. Nah, mulai dari sini. Dari kecepatan akhir dari sini itu berarti 0. 0 sama dengan 20 ya, ditambah. Nah, ini tadi kan minus setengah ya, kalikan T. Nah, dah berarti 0 sama dengan 20 minus setengah T. Berarti setengah T sama dengan 20. Maka waktunya berapa? 40 sekon ya. Kita ya. Itu 40 sekon berhenti. Nah, berikutnya ditanyakan jarak yang ditempuh. Nah, kalian boleh menggunakan ini. Sama dengan setengah T kurung ya. T ditambah V0. Atau pakai rumus lain juga boleh. Ya. Nah, oke. Ini berarti setengah, waktu sampai berhenti itu kan 40. Ingat, di dalam 40 itu ada 20 detik gitu ya. Berarti nanti dari sini ke sini perlunya waktunya adalah 20 sekon itu ya. Nah, oke. Nah, kecepatan air adalah 0. Kecepatan awalnya jangan mulai dari 10 atau 36, tapi mulai dari 20 supaya ke bawah semua. Ini cara dengan ini. Berarti ini 20 kali 20. Berarti ini 400. 400 apa? Meter itu ya. Jadi, bis akan berhenti detik ke-40 dan setelah menempuh jarak 400. Oke. Itu jawaban untuk soal nomor 12. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, di episode yang pertama atau latihan 1 gerak lurus itu dibahas tentang apa eh, perpindahan dan jarak ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan ini. Ada jarak, ada perpindahan. Oke. Nah, sekarang untuk apa? Untuk menjauh soal ini, maka pilah-pilah dulu ya. Pilah-pilah dulu. Nah, 0 sampai 6 itu trapesium ya, trapesium. Nah, maka begini, jarak yang ditempuh taruh saja kita sebut S1. Di sini kan satunya, berarti ini ya. Nah, ini berarti luas trapesium. Luas trapesium. Nah, oke. Nah, berarti nanti tinggal masukkan setengah. Nah, tingginya berapa? Tingginya 10 ya. Kalikan 10. Nah, garis yang saya jajar berarti ini dengan ini ya. Nah, berarti 4 ditambah 6 ya. Nah, berarti ini 5 kan. 5 kalikan 10 berarti 50 meter ya. Nah, kemudian dari 6 ke 10. 6 ke 10 itu apa? Segitiga kan. Jadi nanti S2 itu luas luas segitiga ya, luas segitiga. Berapa? Tinggal setengah kali tinggi ya. Setengah kali tinggi, tingginya kan berarti ini ya, 6 ya. Ini dari sini ke sini 6 ya. Nah, berarti nanti 6. Nah, ingat ya, tanda negatif nggak usah dibawa. Kenapa? Karena ini 6 itu vektor kan, minus itu vektor arahnya ya, punya arah. Nah, setengah alas kali tinggi. Nah, alasnya berapa? Nah, ini dari sini ke sini berarti 10 dikurangi 6 berapa? 4 ya. Nah, ini hasilnya berapa? 12 meter. Nah, yang pertama ditanyakan jarak. Ingat, jarak itu notasinya S. Itu skalar ya. Jadi kalau jarak itu berarti S totalnya tinggal S1 ditambah S yang kedua ya. Nah, itu 50 dikurangi 12. Berapa? Itu 38 meter ya. Oke, itu jarak. Nah, sekarang B itu perpindahan. Ya, perpindahan. Nah, ingat, perpindahan itu vektor. Nah, notasinya sama S. Berarti per vektor itu berarti gini. Luas yang ada di atas dikurangi dengan daerah yang di bawah. Jadi nanti S1 dikurangi S2. Gitu ya aturannya. Kenapa sih? Karena begini, dari 0 ke 6 itu maju. Dari 6 ke 10 berarti balik lagi ke arah tempat, ke arah semula ya. Jadi kalau gerakannya itu digambarkan ini. S1, S2 ya. Gitu ya. S1, nah S2. Nah, nanti ini perpindahannya delta S. Oke? Nah, itu perpindahan atau S. Nah, berarti 50 dikurangi taruh ini jarak nih bukan dikurangi nih, sorry. Sorry, ini salah nih. Ini salah nih.
Nah, ini seharusnya jarak itu ditambah ya. Tambah. Maaf nih. Ditambah. Berarti berapa tuh? 62 ya, sorry. Ini salah. Nah, oke. 62 meter. Nah, sekarang perpindahan. Perpindahan berarti luas grafik di atas dikurangi luas grafik di bawah. Berapa? Nah, tinggal 6. S2-nya itu berarti 12 ya. 12. Nah, berapa nih? Berarti 38 meter. Gitu ya. Jadi, jaraknya adalah 62 meter. Perpindahannya adalah 38 meter. Oke. Begitu jawabannya untuk soal nomor 13. Oke, lanjut ke soal berikutnya ya. Kalau belum mengerti, ulangi dan ulangi ya. Sebab nanti kalau belum paham, ini akan ketidaktahuan itu akan numpuk ya. Semangat dalam belajar. Oke, soal nomor 14. Nah, oke. Di sini ada gerak dua buah mobil A dan B ya. Perhatikan. Nah, grafik ini menunjukkan bahwa A itu GLB. Kenapa GLB? Karena lurus. Apa? Bukan mendatar, bukan lurus. Karena mendatar. Nah, berarti di sini percepatannya 0 ya. Oke. Nah, sedangkan B itu GLBB. Nah, itu berarti GLBB ya. Itu percepatannya tidak 0. Nah, berarti nanti gimana? Cari dulu percepatan B. Percepatan B itu pakai ini, Vt dikurangi V0 per T. Oke? Nah, ketika 10 detik, kecepatan A dengan kecepatan B sama. Ya. Kecepatan A dengan kecepatan B sama. Nah, berarti kecepatan air untuk benda B ketika 10 detik itu berarti 30. Ya. Awalnya itu 10, jadi ini dengan ini. Ya. 10 dibagi dengan waktu, waktunya adalah 10. Nah, di sini berarti 20 per 10 berapa? 2 meter per sekon kuadrat ya. Oke? Nah, itu jawabannya. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Kapan ya? Kapan di mana mobil akan menempuh jarak yang sama? Nah, kalau ditanyakan kapan, itu berarti SA itu sama dengan SB. Ingat di sini SA itu GLB ya. Berarti tinggal Pi kali ya T. Sedangkan B itu GLBB ya, berarti nanti Pi 0 ditambah apa 0 kali T ditambah setengah A T kuadrat. Kenapa? Karena B itu GLBB. Nih, masukkan. Untuk A itu berarti 30 ya, 30 kalikan T sama dengan, nah Pi 0 untuk B itu berarti 10 ya, kalikan T ditambah, nah setengah A-nya tadi kita hitung 2 T kuadrat ya. Oke, ini cara dengan ini. Berarti ini pindah ke sini. Berarti 30 T dikurangi 10 T sama dengan T kuadrat. Ya. Nah ini berarti berapa nih? 20 T sama dengan T kuadrat. Cara T-nya ya. Maka T sama dengan 20. Jadi detik ke-20 itu benda A, mobil A dan mobil B itu jaraknya sama. Di mana sih? Nah, untuk menentukan jarak di mana, pakai SA saja. Pi kali T, supaya gampang maksudnya. Nah, ini berarti tinggal 30 kalikan 20. Ah, saya mau percaya, nggak percaya nih pakai ini. Ah, boleh pakai ini. SB sama dengan Pi 0 kali T ditambah setengah A T kuadrat ya. Ini Pi 0-nya berapa? Pi 0-nya adalah 10. Kemudian T-nya adalah tadi 20 ya. Ditambah setengah percepatannya itu berarti 2. Kemudian T-nya T-nya 20 kuadrat ya. 20 kuadrat ini cara dengan ini. Ya. Ini berarti 200 ya. Ditambah ini 20 kuadrat. 22 kuadrat berarti kan 400-nya. Nah, berapa jawabnya? 600 meter. Oke, ada jawabnya kan? Sama ya, sama pasti. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Nomor 15. Oke. Sebuah bola ditendang ke atas dengan kecepatan 20 meter per detik. Pertanyaannya tinggi maksimum berapa, ketinggian saat kecepatan 5 meter berapa, lama bola melayang di udara berapa. Oke. Kita jawab dan gambarkan ilustrasinya. Nah, ilustrasinya seperti ini. Ya. Nah, ya. Ini tenang ke atas dengan kecepatan 20 meter per sekon. Jadi nanti di finalnya
20 meter per sekon ya. Nah, pertanyaannya tinggi maksimumnya berapa nih? Tinggi maksimum berapa? Nah, bola akan mencapai titik tertinggi ketika kecepatan akhirnya sama dengan 0 ya. Ya, bola akan mencapai titik tertinggi ketika kecepatan akhirnya sama dengan 0. Berarti gimana sih rumusnya? Oke, Pt kuadrat V0 kuadrat ditambah 2GH. Ingat gerakan ke atas yang negatif. Sedangkan ini 0 ya. 0 sama dengan 20 kuadrat dikurangi. Kenapa dikurangi? Karena G-nya negatif kan kalau gerakan ke atas. 2 kali 10, kalau sudah tahu soalnya 20 ya, kali H. Oke, maka 20H pindah ya, itu 400 ya. Nah, coret nih. Maka tingginya adalah 20 meter. Jadi tinggi maksimum bola ya itu 20 meter. Oke, itu nomor A. Nomor B, berapa sih tingginya ketika kecepatan akhirnya itu 5 meter per sekon. Sedangkan kecepatan awalnya adalah 20 meter per sekon. Oke, kalian gunakan ini saja. Pt kuadrat, P0 kuadrat, 2GH ya. 2GH. Nah, Pt-nya berarti 0, bukan 0, sorry. Bukan 0, berarti 5 kuadrat sama dengan 20 kuadrat ya, 20 kuadrat ditambah 2. Oh, ini boleh patah nih tulisannya. Saya buang dulu ya. Oke, buang dulu ya. Nah, ini berarti 5 kuadrat sama dengan 20 kuadrat dikurangi 2 kali 10, berarti 20 kan? 20 H ya. Nah, di atas ya. Maka 25 sama dengan 400 dikurangi 20H. Nah, maka 20H sama dengan 400 dikurangi 25. Maka H sama dengan, nah ini berarti 375 ya. 375 per 20 ya. Oke, gitu. Meter ya. Silakan gunakan kalkulator kalau kira-kira pusing ya. Nah, kemudian C, lama bola berada di udara. Nah, maksudnya ini lamanya ke sini sampai jatuh lagi ke bawah. Nah, maka gunakan ini. C, waktunya berapa sih? Berarti gunakan Vt sama dengan V0 plus G kali T. Nah, udah ini 0. Di titik tertinggi ya di sini. 0 Vt-nya. Nah, berarti ininya 20, ininya minus 10, ini T. Nah, berarti 10 T sama dengan 20. Maka T-nya didapat 2 sekon. Oke, itu. Nah, lama bola ke atas itu udah detik. Berarti lama bola melayang di udara. Nah, melayang. Sorry, nih. Kalau tab susahnya seperti ini ya untuk saya. Tapi kalau untuk yang sudah lehai, kemudian tabnya bagus, tidak akan begini. Oke. Lama bola melayang di udara itu 2 kali 2 ya, berarti 4 sekon. Jadi melayangnya sampai jatuh 4 sekon. Oke, itu soal nomor 15. Lanjut ke soal berikutnya, nomor 16 ya. Sebuah bola dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan 20 meter per detik dari ketinggian 2 meter. Tentukan berapa lama bola melayang di udara dan kecepatan bola saat jatuh di tanah. Oke, ini aplikasi dari rumus yang menggunakan H0 ya. Ini. Nah, ini dilempar ke atas dengan kecepatan V0 ya. Nah, nanti dia jatuhnya seperti ini ya. Nah, pertanyaannya berapa lama, kemudian kecepatannya berapa ya. Nah, ini tingginya H0. Nah, gimana nih rumusnya? Maka karena di sini V0-nya sudah ada itu 20 meter per sekon, kemudian tinggi awalnya atau bisa Y0 ya, Y0-nya itu 25 meter. Nah, berarti gunakan H sama dengan H0 ditambah V0T dikurangi, nah, GT kuadrat. Ya. Ini berarti 0. Kenapa 0? Karena udah nyampe sini. Ya, jatuh berarti saat jatuh itu berarti tingginya 0.
Nah, kemudian ini berapa? Ininya 25 ya. Ininya 20 kali T dikurangi setengah kalikan 10 kalikan T kuadrat ya. Udah, sama sama dengan 25 ditambah 20 T dikurangi 5T ya kuadrat. Oke, bagi 5 saja. Terus pindahkan. Maka nanti T kuadrat minus 4 minus 5 ya sama dengan 0 ya. Minus 4 ya, sorry. Nah, nanti boleh menggunakan rumus ABC. Nah, gimana sih rumusnya? Nah, kayak gini ya. Min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC. Saya kenalkan ini. Kalau kalian udah lupa lagi 2A. Nah, oke. Masukkan. Min B berarti minus 4. Berarti 4 ya. Plus minus. Nah, min B kan min 4 dikuadratkan berarti 16 ya. Nah, min 4 kali. Nah, A-nya di sini kan 1 ya. Kali 1. Kalikan C-nya berarti min 5 ya. Per 2 kali 1 ya. Nah, nanti perolehannya 4 ditambah dikurangi ya. Nah, kenapa di sini plus minus sih? Karena waktunya mungkin ada 2 ya. Akar 16 ditambah eh, 20 ya. Dibagi 2. Nanti perolehannya 4 ditambah dikurangi ya. Ini akar 20. Akar 36, sorry. Akar 36 berarti 6 per 2 ya. Nah, berarti waktunya kan 4 dikurangi 6 berarti minus kan, nggak usah dipakai. Berarti yang dipakai itu yang 4 ditambah 6 dibagi dengan 2. Berapa? 5 sekon. Jadi bola melayang di udara selama 4 sekon. Oke, gitu. Nah, kecepatannya berapa sih? Pt P 0 min G kali T ya. P 0-nya berapa? Di situ 20. Min kali 10 kalikan 5. Oke, berarti min 30 meter per sekon ya. Nah, atau 30 meter per sekon. Nah, arahnya kemana? Ke bawah aja gitu. Ya. Lanjut ke soal berikutnya ya. Nah, ini sama seperti yang tadi, setipe, cuman jatuh bebas. Boleh jatuhkan dari ketinggian tertentu tanpa kecepatan awal. Ini disebutnya jatuh bebas ya, freely fall. Nah, gambarkan seperti ini. Usahakan ada gambar supaya kita dapat apa pencerahan lah dari sini. Dapat membayangkan. Nah, berarti P0-nya itu 0. Kalau tanpa kecepatan atau disebut juga jatuh bebas. Tingginya berapa sih ketika detik kedua? Maka H sama dengan P0 kali T ditambah setengah GT kuadrat. Kenapa ditambah? Karena gerakannya ke bawah. Kenapa? Nah, karena ini pengamat kemungkinan di bawah kalau soal seperti ini. 0 ya. 0 kali berapapun 0. Plus setengah kalikan 10 kalikan 2 kuadrat ya. Nah, ini berarti ini coret dengan ini. Ini 5 kalikan 4 ya. Ini berarti 20 ya. Sekali lagi, kalau ada soal seperti ini, kalian jangan menggunakan 2 kuadrat, tapi langsung aja 4. Ya. Berikutnya B, kecepatan bola detik ke 4. Berarti Vt sama dengan V0 plus G kali T. Nah, selanjutnya kalau tidak ada V0, kalian langsung aja Vt sama dengan G kali T ya. Percuma kita nulis tanpa hasil gitu ya. Ini maksudnya. Tinggal 10 kalikan 4. Oh, berarti kecepatannya ketika itu 40 meter per sekon. Oke? Selamat mempelajari ini. Semangat ya. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Nomor 18. Nah, sebabis ini hampir beda dengan yang tadi, cuma beda waktu ya. Bergerak dengan kecepatan 72. Nah, oke, kalau ada soal seperti ini, berarti gambarkan. Ini berarti 72 km per jam ya. Ya. Kemudian ini 36 km per jam. Nah, suatu saat dia berhenti hampir mirip dengan yang tadi ini, cuma beda waktu aja, ya. Oke. Pertanyaannya, waktu yang dibutuhkan saya berhenti mirip dengan yang tadi. Nah, data ini, ya, data ini untuk mencari percepatan, percepatan sama dengan, nah ingat nih, T dikurangi T0 per T.
PT-nya yang ini dulu, berarti 10 kan, meter per detik. 36.000 dibagi 3.600. Nah, ini berarti 20 meter per sekon. Ya, oke. Langsung nih, 10 dikurangi 20 dibagi dengan berapa? 40 ya. Oke, ini berapa? Minus 10 per 40 berarti minus per 4 ya. Meter per sekon kuadrat. Artinya perlambatan. Ya, ini perlambatan ya. Nah, untuk mencari waktu, kalian gunakan Vt dengan V0 A kali T. Ini Vt-nya adalah 0, kemudian V0 jangan menggunakan yang 36, tapi gunakan yang 20. 20 dikurangi seperempat kali T. Pindahkan seperempat T sama dengan 20. Maka T sama dengan 80 meter per sekon. Sorry, 80 sekon bukan, sorry. Kok jadi ngaco nih? 80 sekon ya, bukan meter per sekon nih, ngaco nih. Oke, itu untuk A ya. Nah, sekarang B-nya itu di mana? Nah, di mana? Nah, kalian boleh menggunakan Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat. Oke, ditambah 2A kali Nih, 0. Nah, V0-nya gunakan lagi yang 72 km per jam atau 20 kuadrat itu kurangi ya. 2 kali kan seperempat ya. Nah, kenapa sih dikurangi? Ya, A-nya kan negatif. Ya. Ini cara dengan ini. Berarti 0 sama dengan 400 dikurangi S per 2 ya. Oke, S per 2 sama dengan 400. Nah, berarti S-nya itu jarak yang ditembus sama dengan 800 meter. Gitu ya. Gampang sekali ya. Lanjut, soal berikutnya. Oke. Mobil A bergerak dengan kecepatan 40 meter per detik. 20 detik kemudian B nyusul dengan percepatan 4 meter per detik kuadrat. Pertanyaannya tentukan kapan dan di mana A tersusul B. Oke. Gambarkan ilustrasinya ya, ilustrasi gerakannya. Nih, kita tidak usah gambar mobil. Ya, ini berarti di A 40 meter per sekon. Nah, ini B ya. Ini A, B. Berapa? Di situ 4 meter per sekon kuadrat. Nah, dia bergerak terlebih dahulu dengan waktu awal sama dengan 20 sekon. Nah, setelah itu B nyusul ya. B nyusul. Nah, pertanyaannya kapan? Di mana? Kapan? Di mana A tersusul oleh B, B nyusul A gitu. Udah, kalau bergerak dari tempat yang sama itu berarti jaraknya sama tapi waktu berbeda. Maka TB itu perlu waktu T kan. Sedangkan TA itu perlu waktu atau waktu yang diperlukan saat tersusul itu T0 ditambah T. Nah, A GLB, B-nya itu GLBB. Maka berlaku SA sama dengan SB. Tinggal Vt sama dengan V0 kali T ditambah setengah A T kuadrat. Nah, karena V0 B-nya tidak ada, ya udah 0. Nah, PA-nya itu 40. TA-nya berarti T ditambah T0 ya. Sama dengan setengah kalikan 4T kuadrat. Nah, berapa nih? 40 ya. Kurung T ditambah nih 20 ya. Nah, 2 T kuadrat. Oke, 2 T kuadrat. Terus. Nah, sekarang masukkan ke dalam. Ya, atau ini coret dulu nih. Coret dengan ini ya. Sama ya. Berarti 10. Langsung ke dalam kan. 10T. Ya. Atau saya tulis ini 10. Tadi 20T. Ya. 20. Ya. 20T. Kalau salah nih. Ya, benar ya. 20T ditambah 20 sama dengan T kuadrat ya. Nah, maka nanti 20T ditambah 400 sama dengan T kuadrat. Nah, nanti tinggal pindah. Maka T kuadrat pindah ruas ya. 20T min 400 sama dengan 0. Nah, terpaksa kita pakai rumus ABC
Ya, gini, min B plus min ya, akar dari ya, akar dari ini soal terlalu sulit nih. Nggak masalah ya, nggak masalah ya. Ini B kuadrat dikurangi 4 AC ya per 2A ya. Oke, masukkan berarti min. Nah, min 20 berarti 20 ya. Oke, 20 plus min akar dari ya, ini 400 ini. Ya, 400 ya dikurangi 4, 4-nya 4 kali eh 1 ya. 4 kali 1. Nah, C-nya di situ 400 ya. Kali 400. Positif negatif, negatif ya. Nah, negatif. Nah, berarti dibagi dengan 2. Oke. Maka 20 plus min nah, 400 ya. 400 plus 16 1600 ya. 1600 ya. Nah, 1600 ditambah 400 kan 2000 ya, per 2 ya. Berarti 20 plus minus akar dari 2000 ya. Nah, akar 2000 per 2 ya. Nah, ini agak rumit nih. Ini dibagi 2 aja, dibagi 2. Jadi, nah, berarti ini 10 plus minus akar 1000 ya. Akar 1000. Bentar, kalau salah nih. Akar 1000. Akar 250 ya, sorry. Nah, ini kan kalau ini dimasukkan ke akar itu berarti 2000 per 4 ya. 2000 per 4 kan berarti 500 ya. Nah, atau saya tulis segini. Kalau ada yang tidak ngerti ya. 2000 ya per 4 ya. Nah, berarti 10 plus min akar 500 ya. Nah, akar 500 berarti kan 10 akar 5. Berarti 10 plus min ya 10 akar 5 ya. Oke, itu. Susah ya. Nah, nanti kita ambil yang ini aja. Maka waktunya adalah 10 ditambah 10 akar 5. Awas ini jangan jadi 20 akar 5 ya. Udah seadanya aja. Seadanya ya. Oke, itu waktu yang diperlukan untuk B nyusul si A ya. Nah, pertanyaannya di sini aja nih yang kedua. Kapan dan di mana? Pakai SA saja ya. SA berarti ya, berarti V kali TA. TA ya. Nah, berarti ini 40, 40, 40 kurung ya. Nah, ini nih. Nih. Berarti T ditambah 20 ya. Oke. Berarti 40 kurung. Nah, T-nya kan di situ 10 ditambah 10 akar 20 ditambah 20 ya. Nah, ini kan berarti 30 ya. Berarti 4 kali 30, 30 ya. Ditambah 40 kalikan 10 akar 5 ya. Akar 5. Gitu. Nah, nanti perolehannya 1200 ditambah 400 akar 5 gitu ya. Oke. Nah, atau ini 400 ya kurung. Nah, ini sini 3 ya. Kan 400 kali 3 1000. Nah, ditambah akar 5 gitu ya. Gitu. Ini jarak yang ditempuhnya. Meter ya. Nah, ini kebetulan nomor 18 itu susah ya. Masalah ya. Harus ada susahnya. Hidup itu tidak selamanya mudah. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Nomor 20. Kecepatan sebuah benda sekitar 30 meter per detik. Akibat adanya pengaruh gaya, kecepatan berubah menjadi 20 meter per detik setelah menempuh jarak 100 meter. Tentukan jarak total yang diperlukan benda sampai berhenti. Nah, gitu. Ini mirip dengan yang tadi, ya, dengan soal-soal 17, gitu ya, awal. Gambarkan aja gini. Nah, mula-mula 30 meter per sekon. Nah, setelah menempuh jarak 100 meter, kecepatannya itu berubah jadi 20 meter per sekon. Nah, setelah menempuh jarak tertentu, ini kecepatannya 0 ya. Kenapa berhenti? Maka data ini digunakan untuk cari percepatan. Berapa? Dt kuadrat
Pino kuadrat ditambah 2AS ya. 0, ya. Bukan 0, sorry. Sorry, bukan 0. Nah, nih. Berarti 20 kuadrat sama dengan 30 kuadrat ditambah 2 kali A kali 100 ya. Ini 400, ini 900, ini 200 A plus ya. Nah, nolnya coret aja lah, nggak usah pusing. Oke, berarti 4, 9 plus 2A ya. Maka 2A sama dengan minus 5 ya. Maka A sama dengan minus 2,5 meter per sekon kuadrat. Oke. Nah, masukkan ke mana? Ke sini. Pi T kuadrat, Pi 0 kuadrat, 2AS ya. Untuk apa sih kita mau nyari S totalnya berapa? Dari mana? Dari sini ke sini ya. Ini berarti 0. Nah, ini Pi 0-nya ambil 30 kuadrat ya. Ditambah 2. Nah, itu kurangi 2,5. Min 2,5 kalikan S ya. Oke, 0 sama dengan 900 ya. Ini berarti 5S ya. Pindah ya. 5S sama dengan 900 ya. Maka S sama dengan 900 bagian 6. Berapa? 18. Berarti 180 meter itu ya. Oke, gitu ya. Gitu. Itu untuk soal nomor 20. Ya, kita telah habis membahas soal sebanyak eh 10 soal untuk periode ini. Nah, totalnya udah 20. Mudah-mudahan dengan tampilnya 20 soal kalian pengetahuannya bertambah luas lagi dan pengalaman untuk mengerjakan soal berpeluang lebih besar. Oke? Oke. Nah, next video yaitu latihan 3 gerak lurus. Seandainya video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman kalian dimanapun mereka berada, supaya kita sama-sama belajar fisika terutama dan pada pokok bahasan gerak lurus atau gerak translasi.